sahabat Notistik, selamat sore. Sore. Jadi kita nih ceritanya lagi nongkrong sama Cici, Hai. sama Kak Fitri. Kita di Orbit di Pik ya. Kita lagi makan es krim. Tuh makan es krim. Gelato. Lagi makan gelato. Nah, jadi kita mau coba ngobrol-ngobrol. Aku mau interview nih sama Cici sama Kak Fitri tentang pengalaman mereka pas kemarin magang bersama semester 1 di DKI Jakarta. Kita lihat yuk kita tanya-tanya. Hai Cici. Hai. Kemarin Sambil udah ikut makan mager ya? belum? Udah. Ikut magernya semester berapa? Semester 1 udah, semester 2 udah. Ya dong. tepuk tangan dulu dong. Sama ya, Kak Fitri juga ya? Oh iya, sama aku buka ya. Iya. Wah, hebat ya. Jadi Kak Fitri ini ngasih contoh. Jadi dimanapun kita berada, tetap protokol kesehatan tetap dijalankan. Harus pakai Masker. Jaga jarak nih, jaga Jaga jarak. Yuk, yang dekat-dekat jauh dikit. Terus kemarin kenapa kok milih di Jakarta? Kalau aku sih milih Jakarta ya karena lebih dekat dan kebetulan jadwalnya cocok. Emang kapan ya sih di Jakarta tuh? Waktu itu kalau nggak salah 29 Agustus. Oh, 29 Agustus. BTW syaratnya apa ya? Biar bisa ikut mabar semester 1 ya? Syaratnya Harus magang ya? iya dong. Ya, harus magangnya berapa lama? Minimal ya 6 bulan sudah magang di kantor notaris. Oh, ada ini nggak kayak terhitungnya tuh dari kita lulus atau terhitungnya dari mana? Terhitung dari tanggal ALB. Oh, tanggal kita terdaftar ALB. Yes. Oke, di situ dihitung 6 bulannya kapan gitu ya? Ya begitu. Oke. Kemudian kita kalau udah magang 6 bulan, tentunya kita dapat dong surat keterangan magang. Tapi nggak dikeluarkan oleh kantor notaris aja loh. Dikeluarkan kantor notaris yang tempat kita magang, tapi kita juga harus dapat tanda tangan atau legalisasi dari Pemda setempat. Oh gitu. Jadi itu fotokopiannya, aslinya dibawa ke Pemda. Ya, ditandatangan oleh ketua Pemda sama notaris sama sekretaris. sekretaris Pemda. Oh, baru Lumayan setelah sih bolak-balik sih. bolak-balik ya. Iya. Oke. Baru fotokopiannya dilegalisasi gitu. Iya, legalisasi lagi. Hmm. Itu salah satu syarat yang paling penting. Tanpa itu nggak bisa. Oke. Sambil makan ya. Iya dong, harus tetap manis dong, kayak Kak Fitri yang manis. Terus kemarin Kak Fitri ada kendala nggak buat kayak kita ngelengkapin dokumennya atau apa sih yang menurut Kak Fitri itu kayak ini nih yang paling susah nih kayak gitu? Untuk dokumennya ya. Untuk sebelumnya kayak aku lagi persiapan, Kak Fitri lagi persiapan mau ikutnya, yang paling susah proses apanya nih? Prosesnya itu yaitu tentang persyaratannya. Kita kan harus tanda tangan tuh surat keterangan magang kita yang 6 bulan dari kantor notaris kita. Kita ke Pemda setempat bolak-balik sih sebenarnya. Oh, itu jadi yang agak bolak-baliknya ya waktu dan itu nggak cukup sehari jangan-jangan. Iya, beberapa hari sih gitu. Karena harus menyesuaikan jadwal. Betul. Oleh ketua Pemda. Iya, karena kan di tanda tangannya itu selain sama sekretaris kan sama ketua. Setelah itu kan di fotokopinya juga dilegalisir dan Baik itu pun lagi. harus ditanda tangan sama ketua sama sekretaris gitu. Jadi emang bolak-balik sih. Tapi kalian harus tetap semangat ya. Iya dong, apalagi kalau disemangatin sama Kak Fitri. Semangat terus. Terus berapa lama sih Cici magangnya tuh, maber tuh? Mabarnya cuma sebentar Cuma sih, sehari sih. Sehari ya? Kita Jadwalnya kalau boleh tahu masalah- nggak? Jadwalnya itu awalnya penyampaian materi dulu Itu oleh pemateri. Setelah penyampaian materi,
Terus ada evaluasi nih, Ana. Ini nih evaluasi nih yang harus penting banget kita harus persiapkan. Oh Iya kayak ini dong. BTW aku sampein dulu ya materi maber Oh iya, satu ya. boleh. Materinya apa aja nih yang kita mesti belajar? Sebenarnya materinya itu ada di peraturan sih, di PP juga, peraturan organisasi. Itu materinya tuh pertama tentang administrasi kantor notaris. Nah, itu kudu mesti harus kita ketahui. Dan tentunya kalau kita udah mager udah magang di kantor notaris, kita tahu lah ya administrasinya apa aja. Terus kemudian itu kode etik juga nih, lumayan penting nih kode etik nih. Terus yang ketiga itu terkait dengan TPA, akte notaris, TPA dasar sih, TPA 1. dasar ya? TPA dasar. Oke. Kemudian itu pembuatan aktenya itu yang tentang hukum orang dan hukum keluarga. Oke. Jadi komparisinya kayak kalau misalnya anak di bawah umur gitu ya, tuh, itu harus terus, pakai wali gitu ya? Terus kalau misalnya komparisinya, misalnya dia dengan perjanjian kawin apa enggak, suami istrinya, atau misalnya dia tanpa perjanjian kawin, mestinya gimana komparisinya. Oh iya, kalau yang administrasi perkantoran itu, perkantoran notaris ya, itu yang kudu mesti dihafalin tuh ya, itu kolom-kolom repertorium. Oh, oke. Itu harus dihafalin tuh, pasti deh keluar deh itu deh. Selain itu juga clapper sih. Oh iya, jadi kayak Tahu dong perbedaannya repertorium sama clapper. jadi kayak kita harus belajar ngisi kolomnya ya. Ya, betul. Dan Wow. itu kan memang sudah tugasnya notaris ya. Dan itu sudah jadi kewajiban dan kudu mesti buat dong kalau jadi notaris. Oke, gitu. Gitu. BTW kalian kemarin kan waktu maber pertama, kalau tadi bilangnya 29 Agustus ya, berarti kan udah COVID. Itu dijadiin satu ruangan, mesti udah pandemi. Itu gimana tuh teknisnya? Jadi kalian satu ruangan nggak BTW? Enggak ya? Iya, karena kan dari Abjad ya gitu. Kebetulan kita pas waktu kemarin di Swiss Bell Mangga 2 tempatnya, gitu, lokasinya gitu. Mangga besar. Iya, Mangga besar kan. Oh jadi ini ya kayak mungkin satu meja 2 orang kayak gitu Social ya? distancing pasti sih. Oke. Berarti harus dipastikan dulu bebas COVID ya? Iya, dong. kan pakai surat keterangan surat ya. keterangan rapid test itu buat ngikutin. Jadi kalau misalkan kita nggak ada surat keterangan rapid test, kita nggak bisa ngikutin untuk magang gitu. Oh gitu. Ada berapa narasumber Kak Iya, ada banyak. dalam mabar pertama tuh? Kemarin itu ada sekitar 4 Tiga? atau 5 kayaknya deh. Sekitar 4 kayaknya sama moderatornya ya gitu. Kalau yang pematerinya sih sekitar 3. Oh gitu. Evaluasi itu berapa soal ya? Wah, evaluasi banyak banget soalnya. Itu dikerjain dalam waktu berapa lama? Kalau nggak salah itu 2 jam. nggak nyampe 2 jam deh. Iya. 1 jaman lebih ya. 2 jam. Kayaknya soal-soal evaluasi kayaknya Hepita deh yang bisa jawab deh. Silakan Hepita, kita ganti yang nanya Jadi saya. Jadi di sini aku tuh penanya, terus narasumbernya adalah Cici sama Fitri kayak gitu. Jadi kita tanya-tanya lagi mereka ya, oke? Terus kesan pesan ketika acara tuh gimana? Acaranya tuh lancar, pesertanya juga kayak ikutin ini atau ada apa? Ada nggak yang ini? Kalau acaranya sih berjalan lancar ya. Kebetulan panitianya juga untuk DKI panitianya lumayan agak gitu ya. Agak apa? Ya ketat, bagus sih sebenarnya ketat. Ketat. Gitu. Berarti nggak boleh nyontek ya? Waduh. Pokoknya kalian harus belajar, gengs. Nggak bisa diskusi, naik Iya. kanan kiri. Iya. Oke, dan Memang tangan harus pegel ya. Terus BTW kerjain evaluasi selesai nggak? Enggak, karena banyak banget. Kurang waktu Itu ya. evaluasi jaganya petugasnya itu
Keliling. keliling banget, handphone semuanya disimpan di meja tuh benar-benar bersih, yang ada cuma pulpen dan kertas. Dan dikerjakan soalnya sih sebenarnya nggak tahu banget. Kayaknya di 10 deh, tapi 10 ya? 10 tapi ABCD. beranak. Beranaknya itu yang komparisi. Kalau yang soal 1 2 3 sih itu oke ya. Cuman kalau misalkan yang tentang komparisi itu ada sekitar 10-an lagi gitu. Jadi lumayan banyak sih gitu. Oke. Harus benar-benar belajar tentang komparisi gitu. Komparisi tersulit saat itu menurut kakak? PT. Oh, udah ada komparisi PT ya? Iya, waktu itu soalnya sudah ada komparisi PT. Jadi karena itu komparisinya menyangkut PT, jadi kita juga tentunya harus anggaran dasarnya PT-nya itu yang panjang banget dan wow, pegel sih. Kalau aku sih PT kemarin nggak sempet jawab gitu. Jadi tentang hukum keluarganya tuh yang aku jawab. Tapi kalau misalkan PT-nya karena waktunya terbatas ya gitu. Makanya harus benar-benar memanfaatkan waktu gitu. Jangan sampai kita ketinggalan gitu. Oke gitu. Terus Oh iya, satu lagi. Gimana? Satu lagi, kita juga harus hafalin kalimat di dalam legalisasi. Oh, Ya, itu keluar karena soal yang pada saat evaluasi adalah bahwa kita harus membuat kalimat yang tercantum di legalisasi notaris. Oh, oke. Wah, berarti itu ini tips dari Cici, harus Hafalin. hafal ya Ini legalisasi. Itu harus tahu nih dalamnya kayak gimana nih ngomongin. Gitu. Terus tadi repertorium ya harus hafal. kolom-kolomnya. Dari Kak Fitri nih komparisinya harus bener-bener tuh ingat-ingat lagi. Terus apa lagi? Ada lagi nggak? Kayak apa nih yang harus disiapin lagi gitu? Mental enggak itu. Sama jangan lupa ya, kita harus benar-benar senam tangan. Oh iya ya. Iya, karena nanti kan Jadi nulis harus, banyak tuh ya. Oke. Jangan sampai pegelnya pegel banget gitu. Oh iya. Itu acara sampai sore kah? Iya, sampai sore. Dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Ya, Ci ya? Iya. Oh, berarti dapat makan siang ya di sana ya. Iya, gitu. Begitu. Kayaknya Oke. Aku mau lanjut dong. Lanjut deh kalau yang ini Boleh kan nggak DKI. gantian kita yang punya happy? Ntar dulu BTW. Itu jadi setelah selesai acara langsung dikasih sertifikat. Nah, evaluasi gunanya apa? Udah tahu nilainya? Atau Ya, gimana? Nah, Coba ceritain. kalau di DKI itu kita habis maber evaluasi, kita belum tahu nih kita dapat hasilnya apa nih. Kita waktu itu nunggunya sampai berapa ya? 1 bulan. Kita nunggu 1 bulan. Itu lumayan lama banget sih dibandingin yang semester 2 saya ikut ya. Saya kan semester 2 ikutnya di Banten tuh. Nah, kalau itu pada saat setelah kita selesai mabar langsung dikeluarkan si sertifikatnya gitu. Tapi kalau untuk yang semester 1 di DKI itu sekitar 1 bulan baru dapet gitu. Karena kan kemarin sempat evaluasi kan gitu. Jadi memang diliatin tuh nilainya. Jadi bener-bener dikoreksi gitu ya? Iya, kayaknya sih benar-benar dikoreksi. Gitu. Jadi itu dapatnya sertifikat atau surat atau apa? Surat tanda maber. surat tanda mabar. Surat tanda maber. STMB. STMB, surat tanda maber. TMB gitu ya. Iya. Oke. Ada pengumuman, STMB-nya sudah keluar, silakan diambil. Oh, balik lagi ngambil. Balik lagi ngambil. Lumayan, bolak-balik. Berarti itu lumayan ya buat yang di luar kota ya. Iya, tapi bisa dikirim kayaknya loh foto. Bisa. Oh. Nanti dikirim via pos juga bisa. Kemarin sih aku sempat kirimnya via Gojek sih gitu. Karena kan memang kita kerja nggak bisa yang namanya keluar ke sana ke sini sembarangan kan gitu. Jadi memang via GoSend gitu. Bukan promosi ya. Oke. BTW makasih banget loh untuk sharingnya ya. Jadi maksudnya biar buat gimana ya teman-teman yang nanti persiapan buat maber itu biar tahu gimana nih persiapannya apa, terus yang harus dipelajarin apa kayak gitu. BTW kita dikasih ini nggak? Dikasih kayak misalnya kisi-kisi gitu. Kayak nanti bakalan ini nih yang keluar atau apa enggak ya? Kayaknya enggak Ya. Jadi materi materi aja ya, sih. materi apa Materi kayak gitu kita langsung. dikasih. Udah belajar.
Oke deh. Harus ngulang baca lagi karena kan ya praktek sama yang dulu kita pernah belajar di waktu bangku kuliah kan mungkin Ada yang berubah. perbedaannya. Oke. Oh, satu lagi nih untuk biaya. Oh, iya. Aduh, soalnya sebagai anak kosan nih ya, harus tahu berapa biaya kira-kira yang dikeluarin. Kalau untuk daftar sendiri itu biayanya 500.000 gitu. Tapi biasanya ada batas waktu ya. Misalkan kayak di Banten nih kemarin, Banten kan yang semester 2 itu sebelum sampai dengan tanggal 1 November atau 15 November gitu. Itu masih 500.000, tapi setelah itu di 750.000 gitu. Jadi kalau bisa daftarnya memang pas Sebelum waktu- time limit ya? Iya, pas waktu ada pengumuman pendaftaran nih, mending langsung daftar aja gitu. Jadi biar ya lumayan kan 500.000 dibanding yang 750.000, bedanya 250.000 kita bisa sisihin uangnya. Iya nggak sih buat makan Indomie berapa dus ya? Tahu aja ya, Indomie dan anak kos tuh nggak bisa dipisahkan. Oke deh. Terus untuk kalau misalnya proses ke legalisir itunya, surat keterangan magang, itu kena biaya juga? Enggak dong. Kemarin sih kena ya. Jadi buat fotokopi sama legalisir itu sekitar 25.000 satu lembar. Tuh. Gitu kalau nggak salah ya. Gitu. Nah, fotokopi kalau bisa jangan fotokopinya itu satu lembar. Kalau bisa kita fotokopi 2 atau 3 lembar gitu. Nanti untuk persyaratan-persyaratan yang lain gitu. Itu kakak Pemda mana ya? Pemdanya Jakarta Timur. Pemdanya Jakarta Timur. Kalau Cici gimana, Ci? Dikenakan biaya nggak? Aku Pemdanya Jakarta Barat. Kalau aku sih nggak kena biaya ya. Saya cuma telepon ke Pemda yang di sekretarisnya, terus sama ke Pemda ketuanya, terus minta tanda tangan, udah legalisir juga nggak kena biaya sih ya. Oke, berarti mungkin tergantung sama kondisinya sana ya. Ada yang kayak bagian yang ngurusin atau enggak kayak gitu ya. Mungkin syarat Oke. fotokopi kali ya. Iya, Fotokopi ya, oke. Tapi lumayan lah 25.000 ya kan, sekalian lah gitu ya kan 25.000. Aduh, Bisa kan? iya benar. Ngomong-ngomong, makasih banyak ya untuk sharing ilmunya ya. Iya. Kamu dong lanjut sharing juga. Jadi jangan cuma kita berdua nih. Aku pengen tahu juga. Aku pengen nanya-nanya kamu. Boleh ya? Ini udah 19 menit nih, jadi biar nggak lama-lama kan, nanti next time. Nah, next time kita ngomongin lagi. Oh, kalau untuk yang ini Cici nih, yang Kak Fitri nih, udah mabar semester 2 juga di Banten ya. Tadi Kak Fitri Iya. sempat cerita ya. Semester 1 kan nih Kak itu, semester 2 Banten. Jadi kita harus kayak ganti-ganti tempat supaya kita tahu nih. Iya. Penwilnya biar macem-macem Iya, ya. gitu. Tahu. Jadi biar ilmunya juga boleh makin kali banyak. sharing sedikit Kak, biar sekalian gitu mabarnya. Boleh. Itu pas banget syaratnya tuh kalau tadi kan 6 bulan. Terus kalau yang Semester mabar 2 2 harus kalau 12 semester bulan. 2 iya harus 12 bulan gitu mabarnya. Itu berarti Kakak harus ini ya minta surat keterangan magang ke notaris lagi. Iya, jadi dari notaris yang aku magang nih, ya kan. Nah, aku minta nih surat keterangan magang aku yang selama 12 bulan itu. Setelah itu, aku Pemda lagi gitu. Aku Kayak fotokopi. proses yang sebelumnya ya? Iya, jadi legalisir semuanya. Mirip kayak yang semester 1 gitu. Oke. Ininya untuk verifikasi dokumennya online atau langsung kayak semester 1 datang? Kita kalau di Banten itu kita daftarnya online, tapi verifikasi datanya offline. Tetap harus datang ya? Kita ke kantornya Pemda deh. Oke. Pemda. Ada evaluasi juga? Ada dong. Oh. Ada evaluasi. Soalnya semester 2 lebih kompleks kali ya? Atau gimana? Materinya sih cuma 2 macam ya. Iya. Itu TPA Perikatan itu tentang perjanjian bernama dan tidak bernama. Oke. Tapi karena itu lebih kompleks ya pasti ya jatuh-jatuhnya komparisi juga sih yang dimainkan sama perjanjian-perjanjiannya gitu. Oke. Terus kesan pesan nih, bukannya mau ngebandingin ya, aku yakin
semua pasti ada plus minusnya sendiri gitu loh. Kalau misalnya rekomendasi nih buat teman-teman kayak gitu, itu enaknya gimana nih? Semester 1 yang mana gitu mungkin ya? Gini yang ya, mana gitu? mungkin kalian ya para tetangga bisa memilih ya kan. Kalau DKI memang evaluasinya benar-benar diperhitungkan gitu, karena si surat keterangan magang itu kan dikeluarkan 1 bulan setelahnya gitu. Jadi buat kalian sertifikat surat keterangan maber ya? iya. Oke. Jadi tuh kalau misalkan buat kalian yang pengen menguji adrenalin ya kan, menguji ilmunya kalian, DKI sih wow. Kalian harus coba. Cuman kalau misalkan kalian waktunya agak sedikit kurang, agak sedikit mepet, pekerjaan juga banyak, Terus mau yang agak santai juga ya kan. Berarti Dan sih oke lah. Oke. Berarti jawabannya oke ya. Jadi tergantung maunya apa. Iya. Oke. Tapi menurutku kalau untuk semester 1 nih yang kita awal-awal berarti mending yang strict aja kali ya. Sambil mengulang juga sih. Sambil ngulang, sambil belajar. Persiapan pas mau mabar gimana sih? Ada nggak sih kayak belajar gitu sih? Ada. Gitu ya? Gitu nih. Kalian para tetangga jangan lupa ya subscribe untuk linknya Notistik ya. Nah di situ ada kegiatan-kegiatan kita tuh belajar gitu. Oh iya. Tapi baru ininya aja sih, baru gambarannya aja. Nanti kita tambah videonya gitu tentang materi-materinya. Mantap. Jangan lupa like dan juga komen. Promosi banget ya Notistik. Mau di follow juga nggak? Instagramnya apaan? Di follow juga ya. Ada kok di situ Danita89. Iya, udah oke. Jangan lupa ya follow juga Instagram kita ya. Oke deh kalau gitu kita sambung next time ya Ci ya. Kalau ada pengalaman lagi kita sharing sama tetangga-tetangga Notistik. Ya, makasih banyak ya udah ngikutin ya. Semoga ilmu yang kita bagikan, pengalaman yang kita bagikan bermanfaat. Bye bye.